close door garawan istighosahnya. Dia hanya satu mayat, keikhlasan. Jangan lupa tonton dan saksikan sampai habis, subscribe, like, komen, dan share. Semoga dengan mensupport channel ini, keberkahan akan tertuju pada kita semuanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk pemirsa Wong Jero Pitu TV. Alhamdulillah, saya Raffi Zona Angkasa. Di episode kali ini saya sedang berada di Masjid Pondok Perut Bumi Al-Maghribi, di mana pada malam hari ini bertepatan pada Syuro malam yang kedua 1440 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas atau agenda istighosah yang selama ini telah kita amalkan dan kita jalankan. Dan pada kesempatan hari ini untuk semuanya para pemirsa, kita tidak seperti video-video yang kemarin. Kalau video yang kemarin kita ada mewujudkan barang dari gaib menuju nyata, itu sebenarnya bukan tujuan utama. Tujuan yang utama adalah diri kita. Mari sama-sama kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram, bulan Islam ini, mari menata hati, menata pikiran, menata langkah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang biar menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan melaksanakan istighosah. Dan sebelum kita melaksanakan istighosah, saya ingin memberikan satu penjelasan kepada pemirsa dan juga semua para jamaah. Lebih jelasnya bukan saya, tapi saya akan mengundang saudara saya, teman saya, segala-galanya bagi saya, Wong Jero, yang akan memaparkan dan menjelaskan seputar istighosah ini, manfaatnya, barokahnya, peninggalan siapa. Saya persilakan untuk Akhin Al-Karim. Semoga Gus beneran saya dengar ini. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Ini Gus, alhamdulillah kita bisa bertemu di bulan Muharram di malam yang kedua. Gus, ini kan kemarin rangkaian pemirsa ya, saya kasih tahu. Ini adalah tempat masjid yang kemarin kita sama-sama bersihkan, Gus ya. Alhamdulillah Allah meridhoi hari ini kita bisa berkumpul. Nah, ini adalah tempat atau masjid di Pondok Perut Bumi Al-Maghribi. Nama masjidnya apa Gus? Ashabul Kahfi. Oke, nama masjidnya adalah Ashabul Kahfi. Ini masjid yang di atas, yang di bawah juga ada masjid lagi. Nah, di atas masjid, di bawah masjid. Terus ini adalah awal mula kita, alhamdulillah jamaah kita berkembang banyak. Amin. Ya, kemarin kita melaksanakan istighosah ini cuma 5 orang. Alhamdulillah Allah mengijabah doa kita. Semoga teman-teman yang hadir ini saya hitung kurang lebih ada 15 orang. Alhamdulillah berawal dari 5 menjadi 15. Semoga keistiqomahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ngobrol sedikit tentang istighosah, Bos. Istighosah yang akan kita jalankan ini kan ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Ya. Mungkin manfaatnya apa, barokahnya apa, monggo bisa dijelaskan, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Mas Raffi, istighosah, namanya istighosah berarti 5 ini adalah suatu istighosah yang penuh makna. Jadi istighosah berarti 5 ini adalah tujuannya satu, pengobatan hati. Tujuannya satu, untuk pengobatan hati. Pengobatan hati. Kenapa kok hati harus diobati? Apakah banyak hati yang terluka atau banyak hati yang sakit? Satu contoh. Boleh kasih contoh. Suatu contoh, ada suatu hati yang nafsi-nafsi. Ada suatu hati yang angkoro. Ada tetangga beli ini. Aib. Penyakitnya apa? Penyakit aib. Penyakit hati atau penyakit apa, Bos? Aib. Aib. Nah, Aib. Bukan
Bukan aid yang seperti itu Bukan. ya, penyakit hati ya. Oke, maksudnya penyakit aid itu apa? A itu adalah satu, A itu angkoro, Angkoro, D itu dengki, angkoro, tinggi, I itu iri hati, S itu serakah. serakah. Pemirsa, ada 4 penyakit di dalam hati kita yang disebutkan oleh Gus aid. A yang pertama adalah angkoro, I iri hati, D dengki, dan S serakah. Ini penyakit hati Penyakit yang harus dimusnahkan, Muslim. yang harus disembuhkan melalui istighosah ini. Istighosah mereka. Subhanallah, berkata. Pertama, yang kedua, ini membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki. Jadi manfaat dan keberkahan dari istighosah ini ketika mengamalkan dengan istiqomah, istighosah merah delima ini bisa membuka pintu rezeki. Pintu rezeki. Pemirsa, fenomena yang sangat membuat kita terguncang bahwa ekonomi dunia 6 bulan ini melemah karena adanya penyakit yang namanya COVID-19, dan ini sangat mempengaruhi rezeki-rezeki kita. Bagaimana istighosah ini juga mempunyai kekuatan untuk membuka rezeki bukan hanya di kita saja ya. Semua. Kita doakan untuk bangsa negara Indonesia. Bangsa negara Indonesia. Terutama itu. Jadi siapa yang di suatu desa atau kota yang sering melakukan istiqomah istighosah, itu Allah akan memberikan bala atau musibah. Nah, di desa itu atau di kota itu sama Allah, oh itu misalkan ada di kota ini, kota Tuban, ada orang yang beristighosah, bermunajat, beristiqomah, nantinya akan dibendung musibah ini, tidak jadi sama Allah. Karena amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang lillah yang Yang istighosah. Terus ada apalagi selain itu? Banyak, bermakna. Karena kita lafaz itu adalah surat Al-Ikhlas, dalam maknanya. Sangat dalam, sangat dari surat Al-Ikhlasnya ini berarti juga mempunyai penilaian kepada kita agar supaya kita mempunyai rasa ikhlas, rasa yang kita lakukan kebaikan itu. Orang sabar berbuat ikhlas. Orang sabar betul ikhlas. Tapi kalau sudah ikhlas, pasti insya Allah. Semoga kita semua tergolong dan termasuk orang-orang yang ikhlas, yang ikhlas. Seperti ibarat bersih itu belum tentu suci. Kalau suci pasti Bersih. Terus mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita melaksanakan istighosah siapa ini? Jadi para sahabat, terutama bagi wong jeruk, bagi wong jeruk ini istiqomahnya semakin didalamkan, semakin istiqomah. Dan bagi masyarakat yang di luar sana, khususnya masyarakat rakyat Indonesia, tolong satu, jaga hati, jaga kalbu kita, pikiran kita, hapus penyakit aib yang terutama. Nomor 2-nya, jangan sampai kita melakukan suatu orang yang menjadikan yang khianat. Nah, yang ketiga, kufur nikmat. Kita mau diberi sakit, mau diberi sehat, tetap bersyukur karena kita punya Allah. Bukan dunia, bukan harta benda, tapi hanya Allah. Karena harta benda hanyalah titipan. Anak istri juga titipan. Semua titipan. Coba dipelajari. Selama anak, istri atau barang kita, contoh mobil kita hilang. Oh ya, kalau kita bisa meresapi, kalau dari nafsu kita, saya ini beli mahal-mahal, apalagi saya tidur, mama, gak ikhlas kalau kehilangan. Tapi kalau kita ikhlaskan, oh ya, ini barangnya titipan sang Tuhan. Ya kita ikhlaskan agar rezekinya berlilang. Di toko masih banyak. Berat ini capek bagi saya. Kan harus ikhlas karena semua yang kita miliki adalah Tuhan. Harganya memang seperti itu. Iya. Apalagi kematian, entah itu istri kita, itu anak kita, atau orang tua kita. Ya kalau emang itu, makanya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita akan meninggal dunia, akan apa? Kembali lagi kepada Allah. Ya itu titipan semua. Nyawa kita, hidup kita, titipan. Biasa.
Semoga kita bisa mengambil intisari makna dan manfaat serta barokah dari istighosah. Ya guys, itu nanya juga ini tadi, istighosah ini apakah bayar atau gimana? Bisa bilang kan, saya tanyakan kepada kalian, apa gratis ya istighosah? Istighosah kok bayar? Satu selama istighosah, Iya. mulai dari Lampung, dari Batak, dari Semarang, dari Malang, dari Kalimantan, dari Sumbawa, tidak bayar. Saya ikhlas karena membagikan ilmu itu adalah kewajiban kita. Kita membimbing untuk masyarakat atau santri-santriwati, ini kewajiban kita. Apalagi pondok kita tidak pernah bayar, apalagi istighosah, lost doll kata orang sekarang. Gak rewel Nggak rewel. Yang penting datang ikhlas, Bismillah, jalan, kita istiqomah. Insya Allah Allah akan memberikan kelancaran hidup kita fit dunia wa batil. Amin, amin, amin. Terima kasih Gus dan pemirsa, kita berharap jelas sedikit pemaparan dari beliau tentang istighosah merah kelima yang akan kita laksanakan dan akan kita jalankan. Teman-teman yang tanya apakah bayar atau bagaimana, free, gratis, tidak usah pakai ongkos kirim, lost doll, gak rewel istighosahnya. Satu lagi mau silakan. Sekarang itu bahasa apa? COD-an. COD. Nah, COD-an hanya satu bayarnya. Keikhlasan. Keikhlasan. Jadi untuk ikut istighosah ini bayarnya cuma satu. Keikhlasan. Keikhlasan. Oke. Jadi sudah jelas ya pemirsa. Untuk teman-teman dulur-dulur Wong Jero Pitu TV sudah dijawab langsung oleh beliau. Apakah istighosah ini bayar apa tidak? Nah, jelas kita berusaha untuk mengamalkannya dengan istiqomah. Saat ini semoga di malam Muharram yang kedua atau Syura yang kedua ini, apa yang menjadi hajat kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan ini bisa memberikan kebaikan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, bangsa dan negara. Ingat, doa ini bukan untuk diri kita sendiri loh, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan saudara-saudara kita yang di dunia. Jadi bisa dipahami, hari ini tidak ada tarik menarik. Oke, jadi istighosah merah kelima akan kita jalankan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya, ikhlas dalam menjalankannya. Dan istighosah merah kelima ini, mohon maaf Gus, ini peninggalan siapa? Almarhum Al-Mamfulah Romo Yesus Hambar ala sahabat saya sendiri. Jadi istighosah yang akan kita amalkan ini adalah peninggalan beliau Al-Maghfurlah Romo di Haji Subhan Mubarak. Beliau adalah pencetus dan juga pemrakarsa Pondok Rukuni Al-Maghribi ini. Dan juga mungkin selain beliau mungkin siapa lagi aulia siapa yang mengamalkan istighosah ini? Al-Maghfurlah Gusdur termasuk wali Allah. Gusdur juga ya. Itu pun juga amanah dari Gusdur. Ini juga amanah dari Gusdur ya. Makanya diijazahkan kepada Al-Maghfurlah. Oke. Mari teman-teman semua kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih santun. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk kita semua. Ingat, di dalam hati kita ada banyak penyakit. Aid, angkara, atau angkoro, iri hati, dengki, serakah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kufur nikmat, tapi kita menjadi manusia yang selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum wa la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, akan ditambah nikmat tersebut berlipat ganda. Tapi ketika kita mengkufuri nikmat tersebut, ingat azab Allah sangat pedih sekali. Semoga kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Amin. Cuplikan sampai di sini dulu. Kita akan melaksanakan istighosah bersama. Dan saya Ramzan Angkasa, mungkin ada kurang lebih saya menyampaikan acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.